Halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan Jokai di sini ya. Teman, udah pada nonton belum film Flash terbaru ya? Nah, saya baru aja nonton teman-teman kemarin malam. Nah, mau bahas sedikit aja nih. Mau menyampaikan apa yang saya tonton ya teman-teman. Jadi ini spoiler warning untuk teman-teman yang belum nonton ya. Kalau belum nonton, usahakan nonton dulu baru melihat reviewnya ataupun ulasan yang diberikan oleh para youtuber-youtuber yang ada di YouTube ini ya teman-teman. Jadi secara garis besar ya, film The Flash ini menceritakan mengenai multiverse ya. Jadi multiverse versi DC ataupun versi Flash agak berbeda sedikit dengan yang ada di Marvel Cinematic Universe yang udah biasa kita tonton ya teman-teman. Nah, untuk kali ini DC memulai menceritakan multiverse versus multiverse yang ada di Marvel melalui film The Flash ini ya teman-teman. Nah, teman-teman mau tahu bagaimana versi DC tentang multiverse mereka, lebih baik teman-teman nonton sendiri ya. Tapi intinya yang saya mau ceritakan itu berbeda dengan yang ada di Marvel ataupun film-film Marvel ya. Untuk di film DC ataupun The Flash ini, multiverse-nya diceritakan singular atau satu timeline dengan yang ada di timeline aslinya, hanya berbeda dengan yang terjadi real dalam kehidupan. Agak bingung ya, timelinenya itu ketika kita mengubah masa lalu, maka timeline di masa depan juga tentu saja akan berubah, tidak seperti yang terjadi pada awalnya teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Saya juga agak bingung menjelaskannya, tapi setelah nonton akhirnya saya baru tahu. Menarik di film The Flash ini ternyata dalam universe yang berubah itu ya teman-teman. Tentu saja teman-teman akan saya berikan sedikit spoiler. Di film ini ada berbagai karakter superhero lain ya. Batman juga tetap masih ada. Supergirl ya, tentu saja bukan Superman lagi karena timelinenya sudah berbeda. Yang menjadi pemerannya tentu saja beda dengan timeline sebelumnya. Dan di aneh bagi saya ya di film The Flash ini ya, kenapa gitu setelah terjadi perubahan di masa lalu, kenapa yang menjadi pemeran Batman selanjutnya nanti kemungkinan besar bukan Ben Affleck lagi ya? Nah, itu jadi pertanyaan yang sangat besar bagi saya. Teman-teman tentu saja harus nonton dulu supaya teman-teman harus bisa melihat ke depannya nanti kemungkinan besar yang akan menjadi Batman tentu saja bukan Ben Affleck lagi. Memang di film ini ada tampil sedikit Ben Affleck ya di awal-awal film, tapi setelah itu teman-teman akan melihat versi lain dari Batman, atau lebih tepatnya ini versi masa lalu dari Batman ya, karena kita akan kembali ke masa tahun kayaknya sepertinya 90-an teman-teman. Nah, teman-teman harus nonton lagi film Batman kemungkinan besar yang pertama ya. Yang pertama atau yang kedua saya nggak pasti itu. Pokoknya versi lama atau versi jadul dari Batman kemungkinan besar akan tampil di film ini ya teman-teman. Nah, sedikit spoiler, Batman-nya diperankan oleh Michael Keaton ya teman-teman, aktor pemenang Oscar kalau saya nggak salah di film Batman ya. Nah, teman-teman yang belum pernah nonton Batman juga harus nonton itu. Pemenang Oscar pemeran utamanya Michael Keaton, jadi teman-teman harus nonton itu. Nah, untuk yang Batman di sini diperankan oleh Michael Keaton teman-teman. Aktingnya oke sih menurut saya, lumayan ya. Secara garis besar film The Flash ini sangat menghibur teman-teman ya. Dimasukkan sekarang unsur komedi karena kita tahu sebelumnya film DC itu sangat boring ya, tidak memiliki unsur komedi. Nah, di film The Flash ini mulai menampilkan unsur-unsur komedi yang lumayan menghibur untuk kita tonton. Jadi filmnya juga nggak terlalu tegang teman-teman. Itu dia sedikit review dan ulasan saya mengenai film The Flash ini ya. Secara garis besar skornya saya memberikan itu sekitar 7,5 lah, 7,5 ya. Karena menurut saya yang tidak menarik dari film ini kemungkinan besar CGI-nya. Menurut saya CGI-nya masih kurang karena masih kasar ya teman-teman. Dan saya kebetulan teman-teman ya tidak menunggu terlalu lama di bioskop, jadi saya tidak melihat apakah ada credit scene atau tidak. Jadi teman-teman silakan nonton sendiri saja. Sekian aja review singkat dan sederhana yang saya bahas mengenai film The Flash. Sekali lagi ini spoiler warning ya. Yang belum nonton silakan nonton dulu karena sangat bermanfaat nonton langsung daripada mendengar cerita orang ya kan teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.